Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Ismail dari Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi inovasi penataan produk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perawatan produk secara berkala. Menjaga display produk sesuai dengan standar perusahaan. Dalam display produk harus selalu disesuaikan antara perawatan dan penyimpanan barang dagangan, sehingga akan memudahkan pegawai untuk melakukan pengecekan keadaan barang dan jumlah persediaan barang, memudahkan untuk pengambilan barang persediaan, memudahkan untuk pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan, memudahkan memelihara barang secara baik, dan penambahan penataan barang persediaan. Nah, dalam merawat display produk ini, khususnya Departemen Fresh itu harus selalu memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Perawatan ini tuh tidak hanya pada perawatan produk saja, akan tetapi mencakup seluruh kegiatan dalam perdagangan, misalnya seperti perawatan counter, perawatan ruangan, alat display, dan lain sebagainya. Nah, dalam merawat counter sendiri itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu, perawatan air harus bersih, udaranya juga harus baik dan bersih, lalu rotasi dan kebersihannya juga harus dijaga dan dirawat. Nah, yang kedua ada sanitasi. Sanitasi di sini tuh pemahaman tentang bakteri, mencegah pertumbuhan bakteri serta kebersihan pribadi. Jadi kita itu dalam merawat counternya itu harus memahami tentang bakteri dan bagaimana cara mencegah pertumbuhan bakterinya. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ada receiving. Receiving itu pengecekan di bagian penerimaan barang. Lalu memperhatikan tanggal pengiriman yang tercantum pada PO. PO di sini yaitu purchase order. Purchase ordernya itu seperti jika kita akan membeli suatu barang, gitu, kita akan menuliskan data-data barang itu di selembar kertas, atau bisa disebut pokoknya di si kertas itu tuh ada data-data produk atau barangnya gitu yang akan diberikan kepada si penjual gitu. Atau juga bisa disebut PO itu sebagai dokumen kontrak gitu antara si pembeli dan penjual. Nah, selanjutnya memeriksa kualitas barang yang dikirim. Nah, jumlah barang yang dikirim itu harus sama dengan apa yang ada di faktur. Faktur ini tuh seperti PO, jadi di dalamnya itu ada data-data barang, tetapi dari penjual ke pembeli. Kalau PO kan dari pembeli ke penjual, kalau faktur itu dari penjual ke pembeli gitu. Lalu barang yang dimasukkan ke dalam gudang merupakan barang untuk stok. Sementara barang yang tidak di stok itu harus langsung dipajang, tetapi sebelumnya harus diberi label. Yang keempat ada transfer atau retur, yaitu mengumpulkan barang-barang yang hendak akan diretur, entah itu karena rusak atau tidak layak jual. Nah, selanjutnya barang-barang tersebut itu diinformasikan pada supplier pada saat supplier itu datang. Nah, lalu membuat bon returnya, dan selanjutnya barang returan tersebut itu diserahkan kepada supplier. Nah, yang kelima ada shrinkage. Shrinkage ini tuh mengumpulkan barang-barang yang akan dimusnahkan atau diubah bentuk, baik yang sudah busuk maupun yang sudah rusak. Lalu membuat bon pemusnahan yang berisi PLU, harga beli, nama barang, berat barang, dan harga jualnya. Lalu barang tersebut itu segera dimusnahkan atau bisa diolah kembali. Lalu yang keenam itu ada survei. Survei ini dilakukan minimal 1 bulan sekali. Nah, lalu di hasil surveinya itu dianalisa dan kemudian dilaporkan. Nah, merawat display produk agar rapi dan bersih itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menyimpan barang dagangan yang tidak membutuhkan tempat khusus agar aman, tertib, dan sehat.
terus tidak terkena debu atau kotoran, dan tidak mudah dimasuki tikus atau binatang lainnya gitu. Yang kedua itu menyimpan barang dagangan yang membutuhkan tempat khusus. Harus disimpan pada tempat dengan temperatur yang telah ditentukan, harus disimpan pada alat pendingin, dan harus disimpan pada alat pemanas atau penghangat. Nah, pada prinsipnya, barang dagangan itu haruslah disimpan dengan sedemikian rupa dan ditata dengan rapi menurut jenisnya, agar barang dagangan tersebut itu terpelihara keamanannya serta terjamin kualitasnya. Dan juga jika tersusun rapi menurut jenisnya, akan mempermudah pegawai dalam mencari dan mendapatkan produk yang diperlukan. Lalu barang-barang sebelum dijual kembali hendaknya terlebih dahulu itu disimpan dan diamankan dalam lemari khusus atau gudang khusus milik toko itu sendiri. Lalu merancang display produk agar tetap konsisten terhadap penataan produk. Dan setiap barang fresh yang akan ditata atau display harus diteliti terlebih dulu agar nantinya itu tidak terjadi penyimpangan dari standar prosedur perusahaan atau SOP. Nah, agar display produk itu tetap konsisten, maka harus dilaksanakan hal berikut ini. Yang pertama, memiliki saluran pembuangan yang cukup dan juga mudah dibersihkan gitu, agar semuanya bersih gitu dan mudah untuk dibuangnya gitu. Dan kedua itu supaya terhindar dari debu, bau busuk dan pencemaran lainnya seperti adanya tikus, kecoa dan serangga lainnya. Maka harus dilakukan penyemprotan secara rutin pada display dan counter serta ventilasinya juga harus yang cukup. Lalu yang ketiga ada ruang produksi, ruang display dan ruang penyimpanan itu secara rutin harus dibersihkan setiap harinya. Bisa menggunakan deterjen atau disinfektan. Lalu lakukan daily cleaning untuk seluruh peralatan di counter fresh. Yang kelima ada tersedia tempat pembuangan sampah. Gunakanlah plastik sampah untuk mempermudah. Yang keenam, ada bersihkanlah showcase, cold storage, dan alat-alat bantu sebagai penghias counter setiap minggunya. Dan ketujuh, lakukan pembersihan terhadap nampan, rak, tag harga, dan sebagainya. Yang kedelapan, kebersihan counter itu merupakan suatu hal yang penting dan hal yang utama gitu. Oleh karena itu, biasakanlah bekerja dimulai dengan tempat yang bersih. Yang kesembilan itu lakukanlah kebersihan mingguan terhadap sealer, kisi-kisi udara, showcase, dan kolong-kolongnya. 10. Periksa lampu, jangan sampai ada satupun yang tidak menyala. Makanya setiap supermarket itu memiliki alat pembangkit listriknya sendiri. Jadi jika ada pemadaman listrik, lampunya itu akan tetap menyala. Karena jika mati itu, misalkan kulkas, misalkan listriknya itu mati, berarti kan otomatis si kulkas tuh mati ya, lampunya itu tidak menyala, maka akan mempengaruhi barang atau produk yang ada di dalamnya. Yang ke-11 itu, periksalah selalu suhu showcase 2-4 derajat Celcius dan untuk Frozen Island 16-24 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada perawatan produk. Perawatan produk drink food fresh. Nah, produk drink food fresh ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada produk daily. Nah, cara perawatan itu, produk matang tuh harus selalu ditutup dengan plastik pembungkus. Setiap produk tuh diberi petunjuk harga, periksa tanggal kadaluarsanya, perhatikan juga kelayakan tampilan produk, warna, aroma, dan tidak berjamur. Nah, jika si produknya itu sudah kadaluarsa atau warna dan aromanya sudah tidak enak, tidak menarik gitu, dan produknya sudah berjamur, maka diganti dengan yang baru itu. Terus adanya izin depkes pada label produk. Nah, lalu ada produk daging. Cara perawatannya itu didisplay dalam berbagai variasi. Lalu daging sapinya itu dijual dalam bentuk potongan yang ideal gitu. Nah, dagingnya itu sesuai dengan standar supermarket dan harus berasal dari rumah potong hewan berizin dan bersertifikat halal.
harus memenuhi juga standar kesehatannya, tidak busuk, tidak kotor, dan lain-lain. Daging sapi itu tidak boleh dicuci. Kalau daging ayam, ikan itu boleh dicuci dengan air dingin. Nah, daging ayam itu dijual dalam bentuk potongan yang utuh. Lalu perhatikan juga suhu tempat pendinginnya di antara 16 sampai 24 derajat Celcius. Selanjutnya ada produk sayur. Cara perawatannya itu pisahkan sayuran yang tidak segar dan masih segar. Perhatikan juga kebersihan showcase-nya. Hindari showcase dari bau yang tidak sedap karena akan mempengaruhi sayurannya tersebut. Nah, jaga suhu showcase-nya juga antara 2 sampai 4 derajat Celcius. Jaga kebersihan tangan, nampan, pisau, dan lainnya yang ada di tempatnya. Lalu lakukan pembersihan umum seminggu sekali terhadap displaynya dan membuat produk olahan untuk sayuran yang diperkirakan tidak dapat terjual tapi masih layak untuk dimakan. Lalu ada produk buah-buahan. Cara perawatannya itu pisahkan buah-buahan yang sudah busuk dan yang masih segar. Jaga kebersihannya dan aromanya gitu. Lalu perlengkapan yang sudah digunakan itu harus segera dibersihkan kembali. Lalu perhatikan arus perputaran barang. Gunakanlah metode FIFO. Lalu membuat harga spesial terhadap buah-buahan yang sudah tidak segar namun masih layak untuk dikonsumsi gitu. Jadi dijual dengan harga yang lebih murah. Lalu mencatat pemusnahan dan perubahan barang setiap harinya. Selanjutnya ada produk fashion. Cara perawatan itu menyimpan barang fashion pada tempat yang aman dan terhindar dari tikus atau binatang lainnya gitu. Jadi agar si pakaiannya itu tidak rusak digigit tikus atau binatang lainnya. Lalu membersihkan pakaian yang kotor dan mengganti pelabelan yang rusak dengan yang baru. Lalu mengganti barang fashion yang susut warnanya sudah pudar dengan yang baru. Lalu ada perawatan stok atau persediaan barang. Pertama, prosedur penanganan stok barang di gudang itu yang harus dilakukannya adalah menentukan golongan barang. Yang kedua, menentukan subgolongan barang. Yang ketiga, menentukan merek atau cap dagang barang. Dan yang keempat, menentukan spesialisasi lainnya. Yang kedua, ada tempat penyimpanan memenuhi syarat. Itu pengaturan sirkulasi udara yang baik, pengaturan suhunya juga baik, penerangannya juga yang cukup, adanya petugas khusus di tempat tersebut, lalu penyimpanan sesuai kelompok dan jenis barangnya, agar si barang yang diperlukan itu mudah didapat dan mudah untuk dicarinya. Lalu ada masa expired barang, ada merek dagang barangnya, lalu pengaturan alam FIFO-nya, dan tersedia perlengkapan untuk keadaan yang darurat. Yang ketiga ada penyimpanan di gudang dapat dilakukan, yaitu penyimpanan di softcase sealer dairy, buah, sayur, dan daging, dan ada penyimpanan beku. Nah, sebelum dipajang, produk yang beku itu harus dinormalkan terlebih dahulu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.